الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'ful wal khatim wa sallallahu alaihi wasallam bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi wa qadrihi amin. Allahumma alhamdulillah rushdi wa alhamdulillah syari nafsi Allahumma la adil ila nafsi warfa'ain Walidu billahi robba islami dina Muhammadin nabiya wa rasulah wa bijani ilmah wa rujuni fahmah amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir amin wa hududatan lisani yafqahu qawli. Ati Allah wa Rasulullah wa alhamdulillah. Monggo kita mulai lanjutan ngaji kitab Khulasatul Yamin halaman berapa? 13 ya. Ya, itu baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ashiru utawi kaping 10 iku nasy'atu perkembangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menceritakan tentang perkembangan kehidupannya Rasulullah sebelum kenabian ya, tentunya. Karena kan setelah lahir tubuh berkembang, itu ada cerita mengenai beliau, sejarah-sejarah beliau yang terekam oleh ahli sejarah apa diungkapkan, diceritakan untuk bisa kita ketahui bersama. Istahoro wis terkenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi ing dalem antarane kaume Kanjeng Nabi Muhammad di jami'il hisolil mahmudati lawan sekabehane sifat-sifat yang terpuji. Jadi Nabi dari kecil sifatnya sudah terpuji. Karena orang yang bagus, akhlak yang bagus, pastinya orang jadi simpati, jadi suka, jadi senang. Kemarin sempat ngasih tahu seluruh orang, akhlak yang bagus itu banyak sekali barokah, banyak sekali manfaatnya, mendatangkan kecintaan manusia, dan Allah dan Rasulnya juga cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Kasidki koyo dene jujur, wal amanati lan bisa dipercaya, wal hilmilan aris atau lembut, wal haya lan isim. Di malu itu juga sifatnya hari Nabi, malu untuk melakukan perbuatan yang buruk lah. Wa tawadu ilan ada pasor, hatta lakobu sehingga podo memberi gelar soko komihi bu Kanjeng Nabi Muhammad bil amini lawan wong sing dipercaya atau orang yang bisa dipercaya. Amin. Jadi kalau kamu pengen niru Rasulullah sehingga Allah dan Rasulnya cinta dan manusia juga cinta, nah ini jujur, sifat bisa dipercaya, lembut, isim atau kaya, malu, melakukan perbuatan tercela, dan tawadu yang sopan santun ditiru dari sejak sekarang. Jadi di pondok dibiasakan yang baik-baik. Mumpung
belum terlambat, tapi kalau sudah tua mau membenahi akhlak sulit karena sudah terlampau lama dibiasakan dengan keburukan-keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa kaume kanjeng Nabi Muhammad. Wa asiratuhu lan keluargane kanjeng Nabi Muhammad. Iku yuhibbuna padha mencintai sapa kaum wa asiratu tadi. Kaume kanjeng Nabi dan keluarga kanjeng Nabi. Bu kanjeng Nabi Muhammad hubban adiman lawan rasa seneng sing gedhe. Wayang tarimuna lan padha memuliakan sapa kaum wa asiratu tadi. Bu kanjeng Nabi ikhtiroman kelawan muliaake zaidan kan berlebih. Jadi karena kaumnya, keluarganya cinta antara alam itu bagus, akhirnya beliau mendapat kemuliaan. Jadi orang senang, semua orang tahu karena beliau menjadi terkenal di mana-mana itu. Kalau akhlak bagus itu jarang, karena orang itu cenderungnya akhlaknya tidak bagus. Artinya kalau di sensus dihitung akhlak yang bagus berapa anak di satu kelas atau di satu desa atau di suatu kota, dan akhlak jelek berapa, pasti akan sing akhlak jelek. Di sensus misalnya di Ragen siapa yang sholat dan siapa yang tidak sholat. Di sensus di Semarang siapa yang sholat dan siapa yang tidak sholat. Bisa banyak yang tidak sholat. Ya orang Islam tapi tidak sembahyang. Di sensus. Nah itu, apalagi di negara yang mayoritas bukan Muslim seperti di luar di sana, di Eropa, di Amerika, sama nggak ada yang sembahyang karena bukan, oh ya ada tapi kan pasti yang kecil jumlah, karena minoritas Islam di luar negeri yang mayoritasnya bukan Islam, dan tentunya Islam jadi minoritas di sana, jumlahnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad hafidzolan hale temen wis ngrekso hu ing kanjeng Muhammad. Wa qad hafidzo hale temen wis ngrekso hu ing kanjeng Muhammad. Sapa Allahu Gusti Allah. Mundu sigorihi sejak kecilnya kanjeng Nabi. Mundu sigorihi awet cilik kanjeng Nabi. Min a'malil jahiliyati saking tindakan-tindakan jahiliyah. Walam yasrob, beliau tidak minum homron ing arak. Walam yasjud, hale durung tau sujud lisonamin mareng berhala. Jadi kebiasaan orang jahiliyah itu yang paling menonjol itu suka minum arak dan penyembah berhala. Dia tidak pernah melakukan itu, tidak pernah minum arak dan tidak pernah sujud kepada berhala. Artinya beliau mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama nenek moyangnya, agama Abdul Muthalib, kakeknya. Jadi memang karena belum diutus dari Nabi, syariatnya masih ikut syariat zaman dulu. Tapi para ulama itu berbeda pendapat. Apakah Nabi menjalankannya seperti apa itu berbeda pendapat. Punya artinya punya kewajiban menjalankan atau tidak dan sebagainya itu masih berbeda pendapat. Ada yang harus menjalankan, ada yang bilang tidak harus menjalankan syariat, mengikuti syariat jalur. Jadi intinya beliau tidak pernah melakukan keburukan-keburukan yang pada umumnya dilakukan oleh
orang-orang Quraisy pendahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akramalan wis mulyake Kanjeng Nabi Muhammad sapa Allahu Gusti Allah. Qobla nubuwati sadurunge kenabian. Bimu mukjizatin kelawan pira-pira mukjizat. Mukjizat itu suatu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi atau Rasul. Kalau kepada wali namanya karomah. Para wali, awliya Allah itu juga diberi keistimewaan kadang-kadang ya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan ayam-ayam yang tinggal berulang-ulang sampai ayamnya hidup lagi. Nah, bisa terbang dan sebagainya. Itu apa namanya? Karomah wali itu. Kalau orang biasa namanya maunah. Bukan wali, juga orang biasa tapi punya keistimewaan. Jangan dia bisa menyembuhkan, bisa ada yang tabib atau bisa menolong orang lain ya. Itu maunah. Kalau keistimewaan itu ya bukan keistimewaan namanya, kok jatuh pada orang yang bukan beriman, akhlaknya tidak bagus, itu namanya istijro. Gampangnya dilulu, bisa menyembuhkan, bisa punya ilmu kebal, iya dan sebagainya. Jadi yang ini rasa lakoni dari lakoni, mampu dan sebagainya. Kalau orangnya tidak beriman, tidak ada sumber yang kuat dari Al-Quran dan hadis apa yang dilakukan itu, artinya tidak sesuai syariat, itu istijro. Dia diuji dengan kemampuannya itu, dia diuji. Nah, orang-orang yang mengikuti dia itu ya kena ujian juga, karena kenapa orang-orang jadi tertarik dengan seperti itu, yang tanpa dasar dari tuntunan syariat. Itu bahayanya kalau kita dekat-dekat orang yang akhlaknya tidak bagus tapi punya keistimewaan, mereka gampang sekali menarik perhatian manusia umum. Itu kalau kita nggak lihat dari mana datanya sesuai syariat atau tidak, ya atau ragu-ragu, jadi nggak usah didekati, karena nanti keimanan kita jadi terganggu. Jangan-jangan istijro, jangan orang yang dulu jangan mudah percaya ya, dengan suatu keanehan-keanehan ya, itu ada yang dibawa oleh orang-orang yang belum jelas dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi mukjizatin kelawan pira-pira mukjizat dalakan nuduhake menapa mukjizat. Ala idumi mustaqbalihi. Ala idumi mustaqbalihi ing atase gedene masa depane Kanjeng Nabi. Minha lan iku sedana saking mukjizat. Taskhirul umamati utawi ditunduk kene mendung lahu kanggo Kanjeng Nabi bisa rotihi ing dalem tindake Kanjeng Nabi asaniyati kaping pindho atau yang kedua ila Syam maring Syam. Jadi waktu perginya Rasulullah yang kedua ke Syam itu Rasulullah usianya 25 ya, sekitar 25. Dan itu karena apa? Karena beliau berdagang mendapat pekerjaan dari Siti Khadijah. Di situ ditemani oleh siapa? Maisarah, seorang pelayannya Siti Khadijah yang ditugaskan untuk mendampingi Rasulullah, untuk mengawasi Rasulullah. Nah, ada sejarawan yang menceritakan ketika Kanjeng Nabi berdagang itu juga mampir di kuilnya atau gerejanya Pendeta Bahiro. Dulu umur 13 tahun, sekitar umur 13 tahun, ketika dibawa oleh paman Rasulullah, Abu Thalib, kemudian mampir di gereja itu ketemu Bahironya masih agak muda.
Yus untuk tua tapi nggak setua yang sekarang ketika umur 25 kan gitu. Nah itu yang pertemuan pertama Nabi sama pamannya disuruh pulang karena nanti bahaya kalau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah ini pertemuan yang kedua Nabi juga mampir di situ lagi umur 25 bersama Maisar. Jadi Nabi dilihat masih sama kalau jalan mendungnya itu mega itu kemana-mana mengikuti. Kalau Nabi duduk, nah pohon itu niupi kan gitu. Pohonnya daun-daunnya itu menutupi biar Rasulullah nggak kepanasan. Kalau jalan itu batu-batu segala macam itu kirim salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kirim salam. Padahal Rasulullah belum jadi nabi, sudah begitu. Ada riwayat yang mengatakan begitu. Jalan aja alam itu salam kepada Rasulullah. Jadi ketika ketemu Bahiro yang kedua ini, Bahiro kemudian bilang sama Maisarah bahwa yang bersama kamu itu calon nabi akhir zaman. Karena Maisarah itu disuruh laporan ke Siti Khadijah, setelah berdagang semua dilaporkan ke Presiden, termasuk pertemuannya dengan pendeta Bahiro bahwa seorang pendeta yang artinya pendeta yang masih menguasai kitab-kitab lama yang asli ya, karena sekarang sudah banyak berubah, yang asli, Injil yang asli, Taurat yang asli yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu semua kitab-kitab itu mengatakan tentang Rasulullah. Ada bab yang mengatakan akan ada datang akhir zaman dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam kitab itu, dan Bahiro mengenali itu. Akhirnya itu yang dilaporkan oleh Maisarah kepada Siti Khadijah bahwa Bahiro, orang pendeta, mengatakan bahwa Muhammad ini nanti akan jadi seorang nabi. Makanya ketika Rasulullah pulang 2 bulan setelah pulang dari Syam itu, Sayyidah Khadijah itu menikah dengan Rasulullah. Atau sebelum itu sudah terjadi lamaran dari Siti Khadijah kepada Rasulullah. Nah kemarin Sayyidina Hamzah itu yang bersama Rasulullah nanti mengantarkan atau menjawab lamaran dari Siti Khadijah untuk mendatangi Siti Khadijah bersama Nabi untuk menjawab lamaran itu. Sayyidina Hamzah, saudara pamannya Rasulullah yang usianya hampir sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khulasoh ayat-ayat tegesi utawi iku khulasoh, al-khulasoh ringkasan. Urifa dikenal sapa kanjeng Nabi Muhammad fi nasyatihi dalam perkembangane kehidupane kanjeng Nabi Muhammad fil akhlaqil fadilati, bil akhlaqi kelawan akhlak al fadilati sing mulya, wa kana lan ana sapa kaumuhu, wa kana lan ana sapa kaumuhu, kaume kanjeng Nabi Muhammad iku yuhibbuna padha mencintai sapa kaumuhu hu ing kanjeng Nabi Muhammad, wa asamalan wis ngreksa hu ing kanjeng Muhammad sapa Allahu Gusti Allah min a'malil jahiliyati, saking tindakan-tindakan jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahadi asyara utawi kaping 11 iku hayatuhu, kehidupane kanjeng Nabi Muhammad qabla risalati, sadurunge nampa kerasulan. Kehidupan Rasulullah sebelum menerima wahyu kenabian. Hinama woroba ing dalem semangsane nyedai sapa kanjeng Nabi Muhammad, ing dalem semangsane nyedai sapa kanjeng Nabi Muhammad
al-arba'ina ing 40 min umrihi saking umure Kanjeng Nabi. Al-arba'ina ing 40 tahun min umrihi saking umure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabba mongko seneng sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Suka, Kanjeng Nabi seneng suka al-ibtiada mulai menjauh anin nasi saking menungso wal ibadatalan seneng ibadah. Jadi Nabi umur 40 mendekati umur 40 itu senang menjauh dari manusia, mengasingkan diri, tahanus bahasanya. Orang yang fokus kehidupannya difokuskan untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah atau khalwat lah, menyendiri jauh dari masyarakat, jauh dari manusia agar tidak terganggu, agar fokus beribadah kepada Allah. Dan Nabi suka ya di umur segitu ibadahnya kayak Allah Allah. Ulama tidak ada yang bisa meriwayatkan di dalam gua nanti itu beribadahnya bagaimana, khalwatnya di dalam usia itu yang dibaca bacaannya apa itu tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan agama Nabi Ibrahim, tapi secara detailnya itu tidak ada yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad iftara lan temen wis milih sapa Kanjeng Nabi Muhammad li ibadatihi kanggo ibadahe Kanjeng Nabi Muhammad, ibadah yang tidak diganggu tadi. Woro hiroin ing gua Hira. Wa huwa utawi woro hiroin atau gua Hira iku jabalun ana ing gunung ala toriki Makkah ing atase jalur Mekah. Di Nabi pergi ke Jabal Nur kira-kira 6 km lah kalau dari kota Mekah, 3 mil 1 mil 16 kilo dikalikan 3, 6 km lebih. Di Nabi berjalan naiknya ke Gua Hira, ke tempat khalwatnya itu karena itu gunung, dari bawah itu naik itu sekitar 1-2 jam. Dan di Gua Hira itu hanya bisa ditempati atau dimasuki 4-5 orang. Kamu bisa lihat fotonya di YouTube itu atau di Google itu, Gua Hira, mencari di situ tempat Kanjeng Nabi khalwat. Jadi sekarang sudah medannya sudah dipermudah, nggak seperti dulu lah ya jelas. Kalau dulu masih licin dan terjal tajam. Di sekitar 6 km dari kota Mekah. Ini Nabi jalan. Nanti 10 hari bekal habis pulang lagi. Ya, nanti dijelaskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Nabi Muhammad iku ya'khudhu jibuk sapa Kanjeng Nabi Muhammad ma'ahu sertane Kanjeng Nabi Muhammad zadahu bekale Kanjeng Nabi Muhammad. Ini memang diniati untuk menyendiri, jadi bawa gandum, bawa roti, bawa air. Nah di sana nggak ada beras. Masuk. Nggak ada beras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faragha nalikane wis entek ana apa zada bekale tadi. Roja'a mongko bali ila zaujatihi maring garwane Kanjeng Muhammad as-sayyidati Khadijah as-sayyidati ya sayyidah Khadijah ya Khadijah, Sayyidah Khadijah maksudnya. Wa ya'udu mongko mengambil sapa Kanjeng Nabi Muhammad
Wairahu ing liyane zada atau bekal. Jadi kalau pulang, maksudnya kembali pulang ambil bekal karena kehabisan, terus khawat lagi. Biasanya setiap 10 hari, ada yang mengatakan setiap 10 hari. 10 hari sampai 40 hari itu 10 bekal habis pulang, terus berangkat lagi 10 hari lagi sampai 40 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ta'abbadu ibadah sapa jadi Muhammad ala dini jadihi ing atase agamane simbahe kanjeng Muhammad Ibrahimah yo Nabi Ibrahim min asyrati ayamin saking 10 dino ila syahrin tumeka sebulan. Ya apa yang dilakukan Nabi Muhammad kalau menurut riwayat di Khulasoh Nurul Yaqin ini mengikuti agama Nabi Ibrahim. Tapi ada yang ulama lain berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan mengikuti syariatnya Nabi Nuh, ada yang mengatakan Nabi Musa. Jadi artinya agama-agama terdahulu. Tapi yang masyhur ya yang diikuti Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu jauh. Yang paling dekat dengan zaman Nabi syariatnya siapa? Ya antara Nabi Isa dan Nabi Musa kan. Di bawah Nabi Ibrahim itu kan turun Nabi Musa bawa Taurat, turun Nabi Isa bawa Injil. Terus apakah itu Kristen? Ya enggak. Kalau masih asli itu ya sama. Sekarang itu sudah berbeda, Injilnya berbeda, Tauratnya berbeda. Artinya yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Musa dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sama, agama tauhid, mensucikan dan mentauhidkan Allah. Jadi yang dibawa tauhid ya sama, la ilaha illallah semua. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Cuma ketika Rasulullah diturunkan itu menyempurnakan agama-agama terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat hadhihi tegese utawi ini iku al-khulaso ringkasan. Hinama semangsane nyedai sapa hinama korban semangsane nyedai sapa kanjeng Nabi Muhammad minal arba'ina saking 40 tahun ya, ahabba monggo seneng sama kanjeng Nabi Muhammad al-uzlata ing menyendiri wa kana ana sama kanjeng Nabi Muhammad ya ta'abbadu beribadah sama kanjeng Nabi Muhammad fi ghori Hira'in ing dalem gua Hira ala dini Ibrahimah sesuai hale ing atase agamane Nabi Ibrahim. Khulasatu dauril awal. Tegese utawi iki iku khulasatu dauril awal ringkasan putaran pertama. Lil hifdi kanggo dihafalkan, kanggo dihafalke. Sayyiduna utawi junjungan kita Muhammad bin Abdullah ya Muhammad putrane Sayyid Abdullah wa Aminah lan Siti Aminah Al-Qurasyiyati kang bangsa Quraisy wa ya kanjeng Nabi Muhammad iku akhirul anbiya paling akhire para nabi wa Rasulullah lan utusane Gusti Allah ila jami'in nasi maring sekabehane manungsa liyabudu supaya padha nyembah sapa annas manungsa
Allah ing Gusti Allah wahdahu hale ijene Allah wala yusriku lan ora padha nyewotokke ono sapa Anas bihi kelawan Allah syai'an ing sewiji-wiji. Jadi Nabi Muhammad diperintah Allah menjadi nabi akhir zaman dan membawa risalah sama seperti nabi-nabi terdahulu, yaitu apa? Tidak menyekutukan Allah. Semuanya manusia agar menyembah pada Allah dan jangan sampai syirik, ya, melakukan perbuatan syirik, menyembah berhala. Makanya akhirnya Rasulullah membersihkan itu semua, akidah-akidah yang menyelenceng, agama-agama yang melenceng. Ini termasuk agama-agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, yang para pengikutnya sudah melenceng, tidak seperti agama terdahulu. Ya ada seperti Bahiro, seperti Waraqah bin Naufal, itu masih jejak bahwa Injil, tahu tentang Taurat, tahu tentang agama Samawi, ajaran Nabi Ibrahim, semuanya beliau tahu yang benar, jadi bisa menjaga. Tapi banyak yang sudah diselewengkan. Akhirnya Rasulullah itu diturunkan untuk membenahi itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad wulida hale temen wis dilahirke sapa jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah ing dalem kota Mekah. Yaumal isnaini ing dalem dina Senin asane kang kaping asani asyara kang kaping 12, artinya tanggal 12 min Rabiul Awwali, saking bulan Rabiul Awwal. Wa kana lan ono sapa waliduhu bapake Kanjeng Nabi Muhammad iku qad tuwfiya, temen wis kepundhut sapa waliduhu, bapak Kanjeng Nabi, artinya wafat, ya, kepundhut. Qabla wiladarihi, sadurunge dilahirke Kanjeng Nabi Muhammad. Wadu finalan dikubur sapa waliduhu bapak Kanjeng Nabi Muhammad bil Madinati ing dalem pinggire kota Madinah. Parobat monggo nuli didikhu ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa umuhu, ibune Kanjeng Nabi Muhammad, wa ardo'at lan musoni hu ing Kanjeng Nabi Muhammad ba'da umihi, sa'use ibune Kanjeng Nabi Muhammad sapa Suwaibatu al-Aslamiyah, Suwaibah kang bangsa kabilah Aslam. Suma Halimatus Sa'diyah, nuli Halimah As-Sa'diyah, nuli Halimah As-Sa'diyah kang bangsa kabilah Sa'd. Wa bisadisah lan ing dalem umur 6 tahun min umrihi saking umure Kanjeng Nabi Muhammad tuwuf fiya, dibundut sapa umuhu ibu Kanjeng Nabi Muhammad bil Abwa'i ing dalem desa Abwa. Pahadonan mongko nuli ngomong hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa Ummu Aiman. Ummu Aiman itu siapa? Pelayannya Sayyid Abdullah. Jadi kan Rasulullah ketika sudah menjadi nabi kemudian bercerita tentang masa kecilnya, bahwa ibunya itu meninggal ketika dia masih kecil.
Beliau diajak ziarah ke pinggir kota Madinah di makamnya Sayyid Abdullah, ayahnya. Kemarin Sayyid Abdullah meninggal kira-kira umurnya 17 atau 18 tahun. Anak menikah belasan tahun, sekitar itu 17-18. Meninggalnya ketika Rasul masih dalam kandungan antara umur 2 bulan. Jadi kemudian Ummu Aiman ini melayani Rasul Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafala lan wes nanggung hu ing Kanjeng Muhammad sapa jaduhu simbah kampung ing Kanjeng Muhammad wa bisa minati lan ing dalem umur 8 tahun min umrihi saking umure Kanjeng Muhammad tuwfiya dipundhut sapa jaduhu simbah kakunge Kanjeng Muhammad wafat ya simbah kakunge Abdul Muthalib wa kafalal mongko nanggung ku ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi Muhammad Abu Thalib yo Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu siapa? Ayahnya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali dengan Rasulullah itu saudara sepupu. Jadi nanti tapi jadi mantu karena Sayyidina Ali menikah dengan siapa? Fatimah. Ya, boleh menikah ya dengan saudara anak paman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fitasiati lan ing dalem 1 tahun min umrihi saking umure Kanjeng Nabi Muhammad safaro tindakan sapa Kanjeng Nabi Muhammad ma'a ammihi sertane pamane Kanjeng Nabi Muhammad Abi Thalib yo Abu Thalib ila Syami marek Syam waro lan ningali hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa Bahira Ar-Rahibu pendeta Fa'arafa mongko mengenali sapa Rahib Bahira tadi bu ing Kanjeng Nabi Muhammad wa fil khamisati wal isrina lan ing dalem 20 tahun min umrihi saking umur Kanjeng Nabi Muhammad safaro tindakan sapa Kanjeng Nabi Muhammad fi tijarotin ing dalem perdagangan li Sayyidati Khadijah kedua Sayyidah Khadijah wa ba'da rujuihi lan sa'use kundure Kanjeng Nabi Muhammad bisyahro ini kelawan kacek 2 bulan hanya berjarak 2 bulan saja tazawwaja ngrabeni sapa Kanjeng Muhammad ya, menikah dengan Nabi biha kelawan Sayyidah Khadijah wa kana lan ana apa umruha umure Sayyidah Khadijah arba'ina sanata 40 tahun. Tapi kemarin saya sebutkan juga di riwayat lain umur Sayyidah Khadijah sejarawan ada yang berbeda pendapat. Ada yang bilang 27 tahun, ada yang bilang 35 tahun. Artinya, tapi yang masyhur 40 tahun. Tapi kalau misalnya 27 ya sama Kanjeng Nabi ya cuma jarak 2 tahun aja. Tapi yang masyhur 40. Bismillahirrahmanirrahim wa fil khamisati wasalasina lan ing dalem umur 35 tahun min umrihi saking umure Kanjeng Nabi Muhammad istaroka bersama-sama sapa Kanjeng Nabi Muhammad ma'a Quraisyin sertane suku Quraisy fi bina'il Ka'bati ing dalem merenovasi total Ka'bah. Ing dalam merenovasi total Ka'bah, bangun Ka'bah
memperbaiki Ka'bah. Karena apa? Direnovasi total. Karena di situ ada sampai dirobohkan Ka'bahnya, direnovasi total. Jadi nanti ikut bantu memperbaiki, bekerja bakti bersama-sama Quraisy untuk membangun Ka'bah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakamalan wis ngukumi sapa kanjeng Nabi Muhammad bainahum antarane Quraisy fi wad'il hajaril aswadi ing dalem meletakkan hajar aswad makanahu ing panggonane hajar aswad. Karena ada apa perbedaan kemarin kan diceritakan ada persengketaan siapa yang patut meletakkan batu hajar aswad ini ke tempatnya. Akhirnya Rasulullah yang dipilih karena mereka bersepakat siapa pertama kali yang masuk masjid itu yang akan jadi hakimnya, yang akan memutuskan. Terus Rasulullah akhirnya ridanya atau syalnya itu digelar yang lebar, batu hajar aswad itu maksudnya diletakkan di tengah-tengahnya, yang lain-lain pucuk-pucuknya kain itu dipegang terus didekatkan ke tempatnya hajar aswad, terus batunya tadi diletakkan di tempatnya oleh Rasulullah dengan tangannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadish tahara lan temen wis kuncoro sapa Nabi Muhammad. Kuncoro itu maksudnya terkenal. Bosone case iki viral lah. Wa qadish tahara lan temen wis kuncoro sapa Nabi Muhammad baina qaumihi ing dalem antarane kaume Kanjeng Nabi Muhammad. Bil khisalil mahmudati kelawan sifat-sifat yang terpuji. Wa kanu lan ana ngono sapa qaumihi yuhibbuna padha mencintai sapa qaumihi hu ing Kanjeng Nabi Muhammad wa yahtarimuna lan padha memuliakan sapa qaumihi hu ing Kanjeng Nabi Muhammad hatta laqabu sehingga padha memberikan gelar sapa qaumihi hu ing Kanjeng Nabi Muhammad bil amini kelawan wong sing iso dipercaya. Waqat hafidho lan temen wis ngreksa hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa Allahu Allah min a'malil jahiliyati saking tindakan-tindakan jahiliyah. Wa ahabba lan seneng sapa Kanjeng Nabi Muhammad al ibtiada menjauh dari anin nasi saking menungso, dari masyarakat yang ramai. Beliau tadi tidak mau diganggu, tidak mau diganggu karena apa? Ingin fokus beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama qoroba semangsane nyedai sapa Kanjeng Nabi Muhammad al-arba'ina ing 40 tahun min umrihi saking umure Kanjeng Nabi Muhammad. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad iku yata'abbadu konsentrasi ibadah, fokus sapa Kanjeng Nabi Muhammad fi gori Hira ing dalem gua Hira ala dini jadihi sesuai agamane simbahe Kanjeng Nabi Muhammad. Ibrahim yo Nabi Ibrahim, Said Ibrahim. Di hari ini sementara saya berbeda, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri.